Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus di Pegadaian. Sebelumnya, perkenalkan saya Widiwati Matusyara dengan NPM 23 2084. Saya Gita Rahmawati dengan NPM 23 2064. Saya Fani Lutfiatunisa dengan NPM 23 2078. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus di Pegadaian, yaitu Polres Cimahi ungkap kasus korupsi mantan Kepala Cabang Pegadaian di Batu Jajar. Kerugian tersebut mencapai 500 juta. Selanjutnya ada isi studi kasus. Kasus ini melibatkan RAS atau mantan Kepala Cabang Pegadaian di Batu Jajar yang diduga melakukan korupsi dengan merugikan negara hingga 500 juta. Modus operandi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan transaksi gadai fiktif. RAS mencatat transaksi gadai yang tidak nyata. Kemudian ada barang jaminan palsu, yaitu barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai tersebut ternyata palsu. Kemudian ada penaksiran harga tidak sesuai. RAS juga melakukan penaksiran harga barang yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kasus ini terungkap setelah penyelidikan yang berlangsung hampir 1 tahun, melibatkan BPKP untuk menghitung kerugian negara. RAS yang telah mengembalikan sekitar 200 juta, ternyata masih meninggalkan kerugian negara sebesar 300 juta. Tersangka dijerat dengan pasal korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam hukuman penjara 4 hingga 20 tahun. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait materi yang akan kami sampaikan, yaitu resiko yang dihadapi. Yang pertama, ketidakpastian hukum, yaitu proses hukum bisa lambat dan penuh tantangan, menghambat pemulihan penuh atas kerugian negara. Yang kedua, kerusakan reputasi. Kasus ini bisa merusak reputasi Pegadaian dan menurunkan kepercayaan publik. Yang ketiga, kerugian finansial. Kerugian ini mencapai 300 juta yang belum dipulihkan menjadi beban negara dan mempengaruhi keuangan negara. Kemudian, strategi yang diterapkan. Yang pertama, investigasi mendalam. Polres Cimahi bekerja sama dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara yang mencapai 500 juta, memastikan bukti yang kuat. Yang kedua, penegakan hukum tegas. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bisa menghukum hingga 20 tahun penjara. Yang ketiga, pemulihan aset. Dari 500 juta yang dicuri, 200 juta yang dikembalikan dan sisa 300 juta masih dalam upaya pemulihan. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan studi kasus yang telah kami bahas, yaitu strategi yang diterapkan oleh Polres Cimahi dalam menangani kasus ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan pemulihan aset. Namun, resiko dalam bentuk ketidakpastian hukum, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Proses yang berjalan dengan baik akan membantu mengurangi dampak negatif dari kasus ini, baik dari sisi hukum maupun kepercayaan publik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.